Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Taulib, staf PGL Pembantu Bagus Agensi ya. Jadi hari ini saya akan berbagi tips tentang orang-orang yang cocok bekerja lewat yayasan gitu kan. Jadi ada orang-orang yang nggak cocok lewat yayasan gitu kan. Jadi kalau nggak cocok itu artinya apa sih? Orang yang nggak suka diatur atau mau sakarepnya sendiri, sesuka hatinya gitu kan, nggak pengen diikat. Nah itu dia nggak cocok kerja lewat yayasan. Jadi orang-orang itu ada karakter atau ciri orang-orang yang cocok kerja lewat yayasan itu ada. Nah, berikut ini ya, apa tuh orang-orang yang mempunyai sifat cocok kerja lewat yayasan pembantu ya. Ini kantor pembantu ya. Jadi yang maksudnya yang cocok lewat yayasan pembantu. Yang pertama adalah orang yang niatnya sungguh-sungguh gitu. Artinya dia nggak main-main gitu loh kan. Karena kan kalau udah apa tuh kalau udah masuk yayasan itu kan terikat kontrak. Kontrak minimal di kantor kita itu 6 bulan. Jadi terikat kontrak minimal di kantor kita 6 bulan. Jadi kalau udah terikat kontrak 6 bulan ya dia harus bekerja dengan baik apa tuh selama 6 bulan itu gitu kan. Karena kan dia menjaga apa tuh ikut yayasan gitu kan. Jadi dia harus berniat sungguh-sungguh gitu kan. Minimal dia udah menyiapkan waktu minimal 6 bulan gitu kan. Dia bekerja dengan baik gitu kan. Nah, itu apa tuh jadi yang pertama adalah dia harus niat dulu. Niat yaitu sungguh-sungguh pengen bekerja begitu kan lewat yayasan yang pertama. Yang kedua adalah orang yang cocok dengan yayasan adalah orang yang mau ikut aturan gitu kan. Karena di yayasan itu adalah semuanya serba aturan gitu kan. Contoh ketika enggak sebelum disalurkan di interview juga dikasih tahu tata cara interview yang baik dan benar. Itu ada aturannya. Terus yang kedua juga dalam memilih job gitu kan memilih apa tuh ART, babysitter atau peransia itu kan itu juga akan diarahkan kira-kira ini cocok apa enggak, cocoknya di mana gitu kan. Kira-kira potensi cepat keambil majikannya yang mana kita kan staf kantor tahu gitu kan. Nah, itu akan diarahkan itu kan juga beraturan. Terus nanti ketika di majikan pengen ganti gak cocok sama dengan majikannya yang ini pengen ganti majikan yang lain itu juga pakai aturan juga gitu. Dan itu dibolehkan gitu. So, mama di tengah jalan dia cuti gitu kan pengen izin pulang kampung itu juga dibolehkan itu juga pakai aturan itu kan. Terus mama pengen naik gaji sama mama itu juga dibolehkan itu juga pakai aturan. Jadi semua ada atau ada aturannya, ada alurnya yang harus diikutin gitu kan. Jadi nggak bisa itu tiba-tiba pengen berhenti pak saya pengen pulang aja lah gitu kan. Udah dimajikan pengen pulang itu ya nggak bisa. Jadi itu namanya nggak ikut aturan gitu kan. Jadi orang yang cocok yayasan adalah yang kedua adalah orang yang mau mengikuti aturan kantor. Terus selanjutnya lagi adalah yang ketiga itu orang yang berpikir praktis atau aman gitu kan. Jadi salah satu banyak banget SDM atau calon-calon pegawai yang mau bekerja di yayasan itu salah satunya adalah salah satu faktor yang menyebabkan dia pengen yayasan itu adalah aman gitu kan. Aman ternyata begini, kalau ada masalah di majikan, contoh kekerasan, contoh gak digaji, contoh mama dimarahin terus dan gak betah gitu kan. Itu ada tempat mengadu, ada yang ngurusin gitu. Itu artinya apa tuh ada yang ngurusin gitu kan. Kalau nggak cocok ya dijemput orang kantor begitu kan, nanti dicariin majikan lain lagi gitu kan. Itu artinya aman gitu, aman dan praktis gitu kan. Jadi orang yang nomor tiga ini adalah orang yang cocok bekerja di yayasan pembantu itu yaitu orang yang cari aman gitu atau cari praktis lah minimal gitu kan. Jadi cari aman, yang banyak kan aman gitu kan. Jadi ada tempat mengadu, ada yang ngurusin semua. Nah, itu paling bahasa mudahnya. Jadi nomor tiga adalah orang yang pengen cari aman. Ya kalau nggak pengen cari aman atau pengen sendiri gitu kan. Contoh kalau sendiri kan kalau terjadi apa-apa ngadunya nggak ada gitu kan. Ngadu kemana itu? Contoh anda cari majikan diri itu kan ya dapat tuh. Kalau ada masalah gajinya nggak dikasih gitu kan, anda ngadu kemana? Susah gitu kan. Nah kalau di yayasan kan ada yang ngadu ke kantor. Jadi yang ketiga adalah orang-orang yang apa tuh punya pemikiran aman. Yang keempat adalah orang yang mau berproses, artinya tidak instan ya. Tidak instan itu begini ya. Di kantor selama menunggu majikan itu ada yang sehari langsung dapat job, ada yang 3 hari dapat job, ada juga yang 5 hari, ada juga seminggu. Kalau rezeki bagus itu 2 hari itu langsung cocok, begitu dia dipoto dikirimkan ke majikan terus jadi deal berangkat deh gitu kan. Nah itu jadi berproses kan. Ada juga yang 5 hari itu kan itu yang normal, ada juga seminggu itu udah normal. Tapi rata-rata kurang lebihnya di kantor kita itu seminggu kurang lebihnya ya gitu kan. Yang cepat 2-3 hari juga banyak. Jadi cepat dan lambat itu adalah masalah rezeki badan atau hoki atau keberuntungan gitu kan. Gaji besar dan kecil itu tergantung rezeki, tapi kecepatan dan lambat itu tergantung hoki gitu kan. Jadi seberapa hoki si pegawai tersebut gitu kan. Semuanya pasti dapat asal nggak keluar tetap dapat job gitu kan. Nah di sini adalah pentingnya yaitu berproses, ikutin alur kantor gitu kan. Jadi kalau belum dapat ya
nunggu saja, ini adalah normal dan ini adalah biasa dan nggak masalah gitu kan. Jadi mau ikutin prosesnya, jadi nggak instan gitu loh. Nggak instan maksudnya begini, jadi begitu datang dari daerah, Pak saya harus mau langsung minta majikan langsung kerja, nah itu lewat kantor yayasan nggak bisa seperti itu. Ada beberapa titik seperti itu, tapi yang normalnya itu adalah ada yang nunggu, itu yang paling normal gitu kan. Yang selanjutnya lagi adalah yang orang harus disiplin gitu kan. Yang selanjutnya lagi yaitu disiplin gitu. Disiplin dalam arti apa itu kan? Disiplin itu kan kalau semua di kantor itu bangun pagi sama piket, habis itu absen, habis itu masak kan, masak bersama, habis itu bersih-bersih gitu kan. Ya, itu namanya disiplin kan. Diajarin disiplin di kantor gitu kan. Terus selanjutnya lagi yaitu disiplin di kantor itu untuk praktek nanti ketika di majikan. Kalau di kantor disiplin, di majikan juga disiplin. Terus selanjutnya lagi yaitu siap jaga baik nama kantor atau nama yayasan gitu kan. Karena ketika orang itu berangkat kan nggak serta merta dia membawa namanya sendiri, itu kan enggak. Kalau dia lihat kantor, contoh lihat kantor kami CV Pembantu Bagus Agensi, ya dia membawa nama kantor kami gitu kan, kayak ini kan kantor kami nih. Artinya ya dia nggak bisa seenaknya gitu kan. Jadi dia juga harus ikut menjaga nama baik kantor gitu kan. Karena kan nama baik kantor ini kan adalah untuk tempat apa tuh, lembaga untuk menyalurkan banyak orang gitu kan. Jadi kita meminimalisir apa tuh orang-orang yang nggak bagus, atau itu akan ke filter duluan gitu kan. Kalau orang nggak siap kalau dia orang sendirian kan atas nama sendiri ya nggak bawa kantor, ya dia suka-suka keluar ya dia nggak masalah. Tapi kalau bawa nama kantor apa tuh, dia harus ikut menjaga nama baik kantor gitu kan. Jangan sampai nama baik kantor tercoreng atau rusak gara-gara atau image negatif gara-gara satu orang kan. Jadi demikian tadi ya. Jadi buat mbak-mbaknya yang cocok bekerja di yayasan adalah beberapa apa tuh ciri-cirinya tadi. Pertama adalah sungguh-sungguh niat, mau ikut aturan, terus apa tuh berpikir aman, terus selanjutnya adalah yaitu orang mau berproses, orang yang disiplin, terus selanjutnya lagi adalah orang yang siap menjaga nama baik kantor. So saya rasa itu aja. Apabila informasi ini bermanfaat bisa di like, komen, dan bisa di subscribe ya, supaya lebih semangat terus untuk membagi tips-tipsnya tentang pembantu gitu kan. Terus itu aja, sekian, terima kasih.